Selamat pagi para Rafael dan Bu Chelsea ya. Jadi saya di sini mengumpulkan kalian. Kita akan membahas mengenai bagaimana kinerja dari perusahaan kita. Kita akan melihat dari sisi penjualan dan juga kinerja karyawan. Nah, sebelumnya saya minta feedback dulu dari Bu Chelsea ya mengenai bagaimana sih kinerja karyawan di periode kita ini. Oke, untuk kinerja karyawan pada periode ini sudah cukup baik, Bu. Kinerja karyawan sudah mencapai target penjualan, Bu. Di mana setiap karyawan penjualannya sudah sangat amat baik, Bu. Walaupun ada beberapa yang memang belum mencapai. Tapi kenapa berdasarkan laporan yang saya dapatkan, justru penjualan kita di tahun itu stagnan, sama aja kayak tahun 2017. Padahal nih ya, kita kan sebenarnya pengen menaikkan penjualan kita. Kenapa menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri ya Bu, permasalahan itu bukan pada produk kita, tapi dari bagaimana cara kita memarketing produk tersebut. Beberapa perusahaan lain itu sudah mulai beralih ke cara digital Bu. Mungkin kita bisa beralih dari cara konvensional kita mulai bisa beralih perlahan-lahan ke arah digital gitu Bu. Oke, jadi menurut Bapak Rafael, kita harus pelan-pelan transformasi dari yang mulanya konvensional menuju digital. Nah, menurut Bu Chelsea, apakah karyawan kita itu mampu dan posisi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita jika kita ingin bertransformasi? Oke, berdasarkan kebutuhan perusahaan, Bu, kita membutuhkan orang untuk menganalisis data penjualan digital. Lalu, orang yang dapat membaca tren dari pasar online, Bu. Lalu, untuk menyusun strategi yang berbasis data. Nah, untuk posisi itu dibutuhkan posisi Digital Strategic Manager, Bu. Baik, jadi menurut Bu Chelsea kita butuh posisi tersebut. Baik, kalau mulai sekarang kita mulai rencanakan, kita mulai bikin job analisisnya dan mari kita bersama-sama bertransformasi teman-teman. Baik, kita sudahi dulu. Baik, selamat pagi para Rafael dan Bu Chelsea. Jadi hari ini kita akan melakukan rapat lagi. Tujuan rapat kita hari ini adalah spesifikasi kita ingin menganalisis job baru di perusahaan kita. Karena kan kita mau meng-hire jabatan baru di perusahaan kita, seperti yang kita udah tahu, digital strategy manager. Nah, nantinya yang menjadi atasan langsungnya adalah Pak Rafael sebagai head of marketing. Jadi fokus kita mencari jabatan baru adalah menemukan orang yang bisa mengimplementasikan strategi digital perusahaan untuk tujuannya meningkatkan traffic dari perusahaan, customer engagement juga naik, dan juga menambah revenue bagi perusahaan nantinya. Karena kita akan bertransformasi dari yang sebelumnya konvensional kita menjadi digital. Gitu. Boleh untuk Bu Chelsea kita bisa diberikan spesifikasinya seperti apa? Oke, jadi job specification yang kita butuhkan adalah orang dengan minimal lulusan S1 digital marketing, Bu. Lalu orang tersebut harus memiliki pengalaman 2-5 tahun di bidang yang sama, Bu. Lalu mengerti tentang data analis. Baik, itu kalau dari Bu Chelsea seperti itu. Kalau dari Pak Rafael sendiri bagaimana? Oke Bu, berarti untuk kompetensi spesifik yang harus kita cari dari digital strategy manager kita yang baru nanti, itu dia harus memiliki kemampuan untuk pertama-tama itu digital campaign strategy Bu. Berikutnya, dia juga memiliki kemampuan untuk menguasai SEO dan juga SEM. Berikutnya, dia juga mampu melakukan performance marketing dari setiap platform yang ada. Lalu berikutnya dari data yang mereka dapetin di platform seperti TikTok, Instagram, ataupun dari marketplace, dia bisa melakukan data analytics-nya Bu. Lalu juga dari itu semua sosial media, dia bisa melakukan penguasaan sosial media strategi. Lalu yang terakhir, dia bisa membuat budgeting dan juga perkiraan terkait return on investment yang kita lakukan di setiap platform digital. Baik, jadi kita sudah dapat pendapat dan juga data analisis dari Pak Rafael dan juga Bu Chelsea. Sekarang kita udah punya spesifikasi jabatan baru di perusahaan kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pencarian rekrutmen dari orangnya. Jadi kita akan melakukan rekrutmen berdasarkan job analisis yang udah kita buat. Saya mohon bantuannya dari Bu Chelsea dan juga Pak Rafael. Selamat pagi, jadi kamu di sini untuk ikut wawancara tahap final. Di sini saya juga ikut karena keputusan ini menyangkut keputusan besar bagi perusahaan. Jadi silakan. Oke, jadi untuk pertanyaannya kita akan mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Kira-kira apa yang menjadi strategi kamu ke depannya sebagai digital strategy manager dari perusahaan kami untuk membawa perusahaan kami bertransformasi ke arah digital?
Mungkin strategi yang bisa saya kasih, kita bisa pakai challenge TikTok, kita juga bisa pakai hashtag yang unik, kita juga bisa pakai influencer yang besar, itu pasti bikin perusahaan kita bisa viral. Kalau menurut saya sih Pak, kita harus bikin konten yang menarik, terus aktif di semua platform, terus engagementnya tinggi. Tapi kalau misal engagement kita tinggi, tapi penjualan produk kita tuh rendah, itu gimana? Tinggal tingkatin engagement lagi aja Pak. Nah, jadi saya akan melihat dulu nih analisis datanya itu seperti apa. Jadi menurut kamu bukan sekedar ikut tren pasar? Tren juga penting, Bu, tapi kalau misalnya untuk keputusan harus tetap berdasarkan analisis. Oke, baik. Jadi dari sesi wawancara yang udah kita lakuin, kita udah ngerti apa aja pendapat dan juga analisis kamu. Kemudian nanti hasil wawancara akan kami kabari melalui email. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu. Aduh, yang dari kemarin kok belum di email-email juga sih? Terpaksa cari kerjaan lagi deh ini. Hah? Hah, aku keterima?